Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel M3i. Perkenalkan, nama saya Muhammad Michael Rifai. Di video kali ini saya akan membuat tutorial menginstal Linux Debian di virtual machine, lebih spesifiknya VMware Workstation Pro 17 dengan tampilan GUI atau Graphical User Interface Cinnamon. Yang dibutuhkan yang pertama ada VMware, selanjutnya ada file ISO dari Debian Linux, lalu yang terakhir kita buat folder baru atau folder kosong. Nah, kita kembali lagi ke VMware, lalu pilih create a new virtual machine. Kita pilih yang typically karena lebih mudah. Kalau custom itu biasanya untuk yang udah terbiasa menggunakan VMware. Lalu di GUIS Operating System kita pilih installer this image file ISO. Lalu kita masukin file ISO yang tadi atau file ISO Debian 1211. Lalu next, kita pilih Linux. Sini di saya nggak ada Debian 12, jadi pakainya yang terbaru aja ya. Kalau nggak ada Debian 12 ya kalau di saya sih Debian 11. Lalu next, kita masukin virtual machine, nama virtual machine-nya. Kalau saya sih ngasih namanya Debian 12.11 GUI Cinnamon. Lalu kita cari folder yang kosong tadi buat tempat virtual mesinnya. Next. Nah, untuk spesifik disk capacity sebenarnya bebas, tapi direkomendasiin oleh Debian itu 20 GB. Jadi kita bisa pakai 20 GB atau di atasnya. Lalu ini split virtual disk into multiple files. Lalu next. Lalu kita di sini customize hardware. Kita tambahin network adapternya satu lagi. Di hardware setting ini, kenapa kita tambahin network adapter satu lagi? Jadi network adapter yang pertama itu berguna untuk terhubung oleh internet. Yang kedua itu untuk host only agar bisa komunikasi dengan host. Lalu kita atur juga ini. Sebenarnya ini opsional ya, tapi kalian bisa tambahin jumlah core sesuai dengan spesifik laptop kalian atau spek laptop kalian. RAM-nya juga bisa ditambah. Lalu close, finish. Lalu di sini kita power on this virtual machine. Nah, di sini tuh ada opsi graphical install. Graphical install ini cocok untuk pemula yang gak kebiasa menggunakan yang hanya teks gitu. Itu jadi kalau yang graphical install ini ada kursornya, terus memiliki tampilan dan cocok untuk pemula. Sedangkan kalau yang install biasa itu berbentuk CLI atau Command Line Interface atau teks, tidak ada kursor. Diatur manual menggunakan tombol atau arrow, tetapi lebih ringan daripada yang graphical. Di sini kita pilih saja yang graphical karena lebih mudah. Nah, di sini select language, kita pilih English, select your location, kita cari lokasi kita. Kalau saya Indonesia, jadi kita cari yang order tuh yang di bawah, lalu kita ke Asia, lalu Indonesia.
untuk lokasi kita pilih aja United States atau Amerika. Untuk key map kita pilih aja yang American English. Nah, di configure the network kita pilih yang ENS33 karena ENS33 yang terkoneksi dengan internet. Selanjutnya kita mengisi hostname atau user root. Nah, di Linux itu ada dua, yaitu user root dan user biasa. Apa sih user root? Jadi user root atau super user itu memiliki hak akses penuh ke seluruh sistem. Bisa mengakses, mengubah, menghapus, dan mengatur semua file, termasuk file sistem yang sensitif. Dapat menginstal, menghapus, dan mengkonfigurasi software. Bisa menambah, menghapus, dan memodifikasi user lain. Tidak ada pembatasan izin sehingga salah satu kesalahan, misalnya salah ketik perintah, bisa merusak seluruh sistem. Biasanya digunakan hanya untuk administrasi sistem. Hostname-nya saya kasih nama May. Domain name gak perlu diisi. Ini untuk password dari user root yang tadi. Passwordnya bebas, tapi kalian jangan sampai lupa ya. Kalau mau sih simple juga gak apa-apa. Di sini yang kedua ada yang namanya user biasa atau user. Dipakai untuk aktivitas sehari-hari seperti browsing, mengetik dokumen, dan lain-lain. Terbatas aksesnya, hanya bisa mengubah file di home directory sendiri. Tidak bisa mengubah file sistem. Tidak bisa langsung install atau uninstall software. Jika butuh hak akses admin harus menggunakan perintah sudo. Tetapi user biasa ini lebih aman dipakai sehari-hari karena mencegah kerusakan. Untuk user biasa saya akan memberi nama Michael _ doang. Nah, untuk username akun sebenarnya nama sama username ini bebas ngasih namanya. Lalu di sini passwordnya kasih password yang gampang aja atau seterah kalian, yang penting ingat. Lalu continue. Ini zona waktu, karena saya WIB atau waktu Indonesia Barat, jadi saya pilih yang paling atas. Nah, selanjutnya ada partisi disk. Di sini kita pilih use entire disk karena akan otomatis keatur semua partisi. Kamu tinggal klik langsung bisa dipakai, paling mudah untuk pemula. Nah, untuk yang kedua atau GUI.use entire disk and setup LVM itu sama seperti pertama, tapi memakai sistem khusus bernama LVM. LVM ini bikin partisi lebih mudah diubah ukurannya kalau suatu saat perlu. Cocok kalau mau belajar lebih lanjut, tapi sedikit rumit. Selanjutnya ada GUI.use entire disk and setup encrypt LVM. Nah, ini sama kayak nomor 2, tapi semua data akan dikunci dengan password. Jadi setiap kali nyalain komputer, kalian harus memasukkan password terlebih dahulu. Ini sebenarnya nomor 3 bagus untuk keamanannya, tapi ribet kalau masih belajar. Yang keempat manual, itu kalian bisa custom partisi sendiri. Di sini kita karena baru belajar, kita pilih aja yang GUI.use entire disk. Lalu continue. Nah, selanjutnya ada select disk to partition. Di sini cuma ada satu, yaitu SCSI
atau Small Computer System Interface. Apa sih Small Computer System Interface? Yaitu standar untuk menghubungkan dan mentransfer data antar komputer dengan perangkat lain. Kalau kita install Debian Linux di virtual machine, biasanya saat proses partisi kita lihat disk dengan nama SCSI. Sebenarnya apa yang dimaksud? Jadi gini, walau kita bikin virtual machine, kita menentukan beberapa storage maksimal yang boleh dipakai. Misalnya tadi kan kita pilih 20 GB. Disk virtual ini harus dihubungkan ke sistem operasi. Caranya bisa lewat beberapa jenis controller seperti IDE, SATA, atau SCSI itu sendiri. Di kebanyakan software virtual machine, SCSI dipilih otomatis sesuai default karena SCSI lebih cepat, lebih modern, dan bisa menangani banyak disk sekaligus. Nah, masih sama partition disk, tapi di sini kita memilih partition scheme atau skema partisi. Yang paling atas itu all files in one partition atau semua file di satu partisi. Jadi kita bakal pilih yang atas karena direkomendasikan juga untuk user baru. Tapi saya akan menjelaskan yang kedua dan yang ketiga. Separate slice home partition. Folder home tempat semua file pengguna seperti dokumen, foto, download, dan lainnya dipisah dari file sistem. Yang kedua ini lebih aman dari yang pertama karena jika sistem rusak, data di home tetap aman. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu separate home var and tmp partition. Nah, di sini apa sih itu slice var dan slice tmp? Jadi slice var itu adalah variabel isinya data yang sering berubah seiring berjalannya sistem. Contohnya log sistem, cache aplikasi, dan database. Nah, untuk TMP itu adalah temporary, isinya file sementara yang dibuat program atau user dan sistem utama. Continue. Nah, di sini kita finish partition and write change to this. Continue lagi, lalu nah, di sini write the change to this. Kita pilih yang yes. Di tahap ini, Debian memberi konfirmasi sebelum melanjutkan instalasi. Artinya, partisi yang sudah kita buat akan ditulis ke dalam disk. Perhatikan pada layar. Partisi pertama akan diformat dengan sistem file ext4 sebagai tempat sistem Debian. Partisi lain disiapkan sebagai swap, yaitu ruang cadangan RAM. Kalau kita memilih yes, maka disk virtual akan diformat. Semua data lama akan hilang dan Debian siap dipasang. Sedangkan kalau kita pilih no, maka perubahan tidak disimpan dan kita kembali ke menu partisi. Karena ini instalasi baru di virtual machine, aman untuk pilih yes. Selanjutnya, scan extra installation media. Sekarang, kita masuk ke tahap configure the packet manager. Di sini, Debian mendeteksi media instalasi yang kita gunakan, yaitu file ISO yang sudah kita pasang sebelumnya. Debian menanyakan apakah kita ingin memindai media instalasi tambahan. Pilihan ini biasanya digunakan kalau kita punya lebih dari satu DVD atau ISO Debian, misalnya DVD 1, DVD 2, dan seterusnya. Namun karena kita hanya menggunakan satu ISO saja di virtual machine ini, maka kita cukup pilih no. Setelah itu kita klik continue. Oke, selanjutnya ada use a network mirror. Di sini saya pilih no karena kita hanya ingin menginstal file ISO Debian yang sebelumnya saja. Jadi tanpa ada updatean gitu. Sedangkan kalau kita pakai network mirror itu nanti ada pembaruan yang bisa langsung otomatis diunduh.
Selanjutnya ada configuring popularity contest. Di sini Debian menawarkan untuk ikut serta dalam survei penggunaan paket. Jika kita setuju, sistem akan mengirim data anonim tentang paket yang sering kita pakai. Tujuannya adalah membantu mengembangkan Debian mengetahui paket mana yang paling populer. Namun kalau kita pilih no, itu juga gak ngaruh, jadi kita pilih no aja. Akhirnya kita sudah sampai di software selection. Ini adalah bagian terpenting, jadi jangan sampai salah, apalagi jika kalian ingin menginstal yang UI Cinnamon. Di sini kita disuruh untuk memilih software untuk diinstal. Yang pertama itu adalah ada Debian Desktop Environment. Ini wajib di checklist untuk GUI ya, atau Graphical User Interface. Genome itu default, modern tapi agak berat. Nah, untuk NXFCE ringan, cocok untuk komputer lama. Lalu ada KDE Plasma, tampilannya modern dan customable. Lalu ada Cinnamon, Matte, LXDE, dan LXKitty. Masing-masing punya gaya dan kebutuhan resource yang berbeda. Lalu di bawahnya itu ada yang namanya web server, yaitu untuk menginstal server web. Di bawahnya juga ada SSH server supaya bisa remote ke server Debian dari komputer lain. Nah, lalu terakhir ada standar sistem utilities. Ini sekumpulan tools dasar. Ini wajib dicentang juga. Lalu karena kita ingin menggunakan UI yang Cinnamon, jadi kita checklist yang Cinnamon. Lalu continue. Jika Debian adalah satu-satunya sistem operasi di komputer ini, maka kita pilih yes agar grub dipasang di primary drive. Dengan begitu, Debian bisa langsung berjalan setelah komputer menyala. Kalau ada sistem operasi lain, grub akan menampilkan menu pilihan sistem operasi saat booting. Jadi lebih aman kalau kita tetap memilih yes, lalu lanjutkan dengan continue. Nah, selanjutnya device for bootloader installation. Di tahap ini, installer meminta kita menentukan di mana grub akan dipasang. Pilihan yang paling tepat yaitu di harddisk utama atau dev SDE. Jadi kita pilih yang dev SDE. Dengan begitu, Debian bisa langsung dijalankan setiap kali komputer atau virtual machine dinyalakan. Oke, di sini langsung di-enter saja. Lalu kita akan langsung masuk ke laman login dari Linux Debian. Nah, di situ kalian bisa masukkan user root atau super user yang tadi kalian buat, atau user biasa yang tadi telah kalian buat juga. Sekian tutorial menginstal Linux Debian di virtual machine, lebih tepatnya VMware Workstation Pro 17 dengan GUI atau Graphical User Interface Cinnamon dari saya. Saya Muhammad Michael Rifai, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
install the Grab bootloader. Di sini kita install the Grab bootloader. Sekarang kita berada di tahap install